السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan memberikan kita hidayah untuk bisa datang ke majlisul ilmu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Seringkali kita menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menanyakan kita tentang apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lihat, apa yang kita tulis, dan apa yang kita baca. Termasuk apa yang kita dengar di kajian-kajian ini, itu semua kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dengarkan ini adalah kita harus mengamalkannya. Namun terkadang banyak sekali hal-hal yang menghalangi kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dengarkan di kajian-kajian atau yang kita baca atau yang lain-lainnya. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, salah satu cara agar kita bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu ini adalah yaitu ikhlas. Ikhlas di dalam menuntut ilmu. Apa saja yang kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti ini akan mengundang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, hati harus dibersihkan dari segala bentuk kotoran-kotoran riya dan sum'ah. Jika hati itu kotor, maka apa saja yang kita masukkan ke dalamnya dia akan pasti menjadi kotor. Kalau sudah kotor, maka pasti yang akan keluar juga kotor. Ibarat gelas ini, kalau dia kotor gelas ini, kemudian kita masukkan air yang bersih, maka air yang bersih itu akan menjadi kotor. Maka yang kita minum juga akan menjadi kotor. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita semua mengetahui, di antara doa yang sering dipanjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, kokohkanlah hatiku
di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang mengarahkan hati. Hari ini diarahkan ke timur, besok ke barat. Ya, sarrif qalbi ala ta'atik. Arahkanlah hatiku ini untuk senantiasa taat kepadamu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membantu kita, tidak mungkin kita akan bisa melakukan apa-apa. Makanya doa yang terakhir menjelang salam yang kita baca adalah apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, ya, untuk senantiasa ala dzikrika, senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita senantiasa meminta agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam berucap, berkata, berbuat, memberi, tidak memberi, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian. Yang bagaimana itu? Yaitu alyanukum manakiba fis shalah, orang yang paling lunak bahunya ketika dia salat. Apa maksudnya ini? Dia sakit maksudnya bahunya? Dia kenapa? Ya, dia paling gampang diatur maksudnya. Disuruh maju dia maju, disuruh mundur dia mundur, ke kiri ke kanan. Ya, dia tetap patuh. Ya, gampang dia diatur. Coba antum perhatikan di sini ayo ikhwah, Nabi mengatakan khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian. Ya, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang menjadi kepala ini, kepala itu, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak tanahnya, banyak usahanya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang lunak bahunya ketika dia salat. Ini kan di masalah saf ini. Kalau dalam masalah saf saja dia bisa menjadi orang yang terbaik, lalu bagaimana dengan salat itu? Ya, dia mau diatur saja dia sudah menjadi orang yang terbaik. Lalu bagaimana kalau dia salatnya itu adalah salat yang baik? Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, orang yang gampang diatur ketika dia bersaf itu menandakan orang itu adalah orang yang baik hatinya, sebagaimana yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Semoga antum ingat, meskipun saya ragu-ragu antum ingat ini. Bismillah. Kita lanjutkan ayo ikhwan. Lalu kata Syekh, wa innama ja'at khairiyatu mankibih min khairiyati qalbih. Sesungguhnya orang itu dia menjadi bahunya menjadi baik karena hatinya baik. Maksudnya adalah orang itu dia gampang diatur ketika dia bersaf. Ya, dia disuruh maju, disuruh mundur dia patuh, ke kiri ke kanan dia patuh. Ada orang mau lewat, dia berikan dia jalan. Ada orang yang masuk berdiri di sampingnya, dibiarkan, dia patuh. Kenapa dia seperti itu? Syekh mengatakan itu karena kebaikan hatinya. Subhanallah ayol ikhwah. Kemarin kita mengatakan inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat, apabila segumpal daging itu menjadi baik, salaha sairul jasad, maka seluruh tubuh ini juga akan baik.
Kalau dia baik hatinya maka dia akan mudah untuk diatur. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, wa idza fasadat, dan apabila dia rusak segumpal daging ini, fasadal jasadu kulluh. Seluruh tubuh ini akan rusak, sehingga dia apabila disuruh maju dia tidak mau, disuruh mundur dia tidak mau. Ini menunjukkan bahwa hatinya itu dia rusak atau ada kerusakan di dalam hatinya. Ya. Jadi lihat ikhwani fillah azakumullah bagaimana besarnya pengaruh hati ini. Kemudian id anna qalbahu huwa alladhi aw'aza bil awamiri liman kibihi wa qadamihi wa rukbatihi wa ka'bih. Karena yang memerintahkan bahunya, kakinya, lututnya, kemudian mata kakinya, untuk dia rapi dan sejajar dengan yang ada, dengan saudaranya yang ada di kiri dan di kanannya. Yang memerintahkan demikian itu adalah hatinya. Ya. Maka ikhwani fillah azakumullah, hati-hatilah, karena apabila hati ini sudah sakit, tidak segera diobati, maka penyakitnya akan semakin parah, semakin parah, semakin parah, nanti mati jadinya hati ini. Ya, kalau sudah mati hati ini, siapapun menasihatinya tidak akan mempan, tidak akan masuk ke dalam hatinya. Ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan kepadanya, tetap saja tidak bergeming hatinya. Ya, dan sering kita katakan bukti betapa kerasnya hati kita ini apabila kita mengantar jenazah. Ya, di saat dia mengantar jenazah, di saat saudaranya atau temannya sedang dikuburkan, dia masih bicarakan bola, bicarakan usaha, bicarakan yang lain-lainnya. Ya, ikhwani fillah azakumullah, ini penyakit, segera obati. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tahu tentang Allah, orang yang paling tahu tentang kenikmatan-kenikmatan tentang surga dan neraka. Ketika mereka mengantar jenazah, bagaimana kondisi mereka? Mereka duduk, kata sahabat itu, ka'anna ala ru'usina at-tayr, seolah-olah di kepala kami ada burung. Maksudnya semua nunduk, tidak ada mengangkat kepalanya. Ya. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa hari ini aku mengantar, besok aku diantar. Hari ini aku pulang, aku kembali, besok aku ditinggal sendirian. Itu mereka sadari semua itu. Sehingga mereka takutnya luar biasa. Bahkan pernah kita sampaikan, Utsman ibn Affan, ketika dia berdiri di kubur kemudian dia nangis. Sampai-sampai ketika Umar ibn Khattab mengucapkan salam, dia tidak membalas salamnya. Ya, lalu melaporlah dia kepada Abu Bakar. Karena waktu itu Abu Bakar dia menjadi khalifah. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau melihat saudaramu? Aku salami dia, dia cuek, dia tidak dengar salamku, dia tidak balas salamku. Dipanggillah dia oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wahai Utsman, kenapa engkau tidak membalas salam saudaramu? Ya. Apa kata Utsman? Maafkanlah aku karena waktu itu aku sedang sibuk mengingat suatu kata yang apabila diucapkan oleh seseorang dia akan selamat. Apa kata itu? Lupa dia Utsman ibn Affan, diingatkan dia oleh Abu Bakar. Wahai Utsman, sesungguhnya aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kata yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat itu. Apa itu? Yaitu kata yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada pamannya. Apa kata itu? La ilaha illallah. Ya. Jadi sampai seperti itu takutnya Utsman, padahal dia sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Ya. Kita ini tidak ada jaminan apa-apa. Luar biasa. Di atas kuburan bicarakan bola, seolah-olah sudah surga di kantongnya. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya, bicara bisnisnya di atas kuburan. Padahal yang sedang dikuburkan itu adalah saudaranya atau temannya atau tetangganya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Jadi
hatinya itu yang merintahkan bahunya untuk melunak, untuk rapi sejajar dengan saudaranya yang ada di kiri dan di kanannya. Antalsiqa bimankibi wa qadami wa rukbati wa ka'bi sahibihi fi shalah. Hatinya lah yang memerintahkan agar dia tempelkan bahunya, kakinya, lututnya, mata kakinya dengan saudara yang ada di kiri kanannya ketika dia salat. Ikhwani fi din azakumullah, jangan diremehkan hal ini. Ingat di kajian yang sebelumnya kita mengatakan bahwa sahabat-sahabat itu persaudaraan mereka adalah sangat-sangat kuat. Ya, tidak pernah tercatat di dalam sejarah persaudaraan yang lebih kuat daripada persaudaraan para sahabat. Ya. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah 5 kali sehari bahunya nempel dengan bahu saudaranya. Ya, lututnya nempel dengan lutut saudaranya, kakinya nempel dengan kaki saudaranya, mata kakinya nempel dengan mata kaki saudaranya. Bagaimana dia tidak erat persaudaraannya? Ya, sampai-sampai di antara mereka, padahal dia sudah terluka parah ketika saudaranya membawakannya air, dia mengatakan tolong berikan yang di sebelah sana, dia lebih parah dari sana. Datang dia ke yang kedua itu mengatakan di sana ada lebih parah dari saya, kasih dia. Ketika dia mendatangi yang ketiga, ternyata yang ketiga sudah meninggal. Kembali lagi di yang kedua sudah meninggal. Kembali ke saudaranya juga sudah meninggal. Kembali dia bawa air itu tidak ada yang meminumnya. Pernahkah ada persaudaraan seperti ini? Enggak ada. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya fulan, saya punya uang banyak, mari kita bagi dia sama-sama setengah. Ada enggak orang membagi hartanya sama-sama setengah dari zaman kita? Enggak ada. Kemudian dia mengatakan, saya punya rumah 2. Ya, silahkan pilih mana yang kamu inginkan. Saya punya istri 2, mana yang kamu inginkan, nanti saya cerai dia, tunggu masa iddahnya selesai kemudian nikahi dia. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, semua itu adalah karena mereka baik bersaf. Ya. Jadi kalau kita juga ingin bersaudara seperti mereka, maka harus kita seperti mereka ketika kita bersaf. Ya. Kemudian jaa fi badlil majhud, terdapat di dalam kitab Badlil Majhud, makna hadis ini maksudnya, khiyarukum aliyanukum manakiba fi shalah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling lunak bahunya ketika dia salat. Maknanya, annahu idza kana fi shaf, apabila dia berdiri di tengah-tengah shaf, wa amarahu ahadun bil istiwa, dan dia diperintahkan untuk meluruskan shafnya, ya, wa yada'u yadahu ala mankibih, kemudian orang yang memerintahkan, menyuruhnya untuk merapikan shafnya itu, dia meletakkan tangannya di bahunya, yanqad, dia tunduk. Ya, meskipun dia big boss, ya, meskipun dia adalah seorang pangeran atau seorang apa saja, ya, dia tunduk. Kenapa demikian ayolah ikhwah? Dia lupa kepada jabatannya, lupa kepada siapa-siapa. Sekarang dia akan berdiri di hadapan Allah. Kalau sudah berdiri di hadapan Allah, semua jabatan, semua kesuksesan itu tidak ada nilainya. Ya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallah apa? Atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan yang pangkatnya paling tinggi, bukan yang pejabatannya paling tinggi, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Salah satu sifat orang yang bertakwa itu adalah lunak dia bahunya, gampang diatur, tunduk kalau diperintahkan, maju mundur. Ya. Meskipun imamnya adalah anak baru tamat pondok dan dia adalah seorang pejabat tinggi, kalau disuruh maju dia maju, kalau disuruh mundur mundur. Ya, yanqad, kemudian wala yatakabbar, dan dia tidak sombong sama sekali. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau diperintah
Ini menunjukkan bahwa orang yang susah diatur ini adalah orang yang sombong. Ya, lihat ayo bagaimana pengaruhnya ini, masalah saf ini yang kita selalu entengkan ini. Jadi orang yang tidak mau diatur, dia adalah orang yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan, wal a'yadu billah. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Kemudian fal ma'na asra'ukum inqiyada. Maknanya, artinya hadis Nabi ini adalah orang yang paling cepat tunduk dengan perintah itu. Ya, ini kadang-kadang kita imam sudah mengatakan istau, istaqimu, i'tadilu, masih mainkan apa? Kirim WA. Ya, atau buka HP. Padahal imam sudah mengatakan istau, istaqimu, i'tadilu. Ayyuhal ikhwah, kita akan menghadapi Rabbul Alamin. Ya, Rabb semesta alam yang menciptakan segala-galanya, kita akan menghadap dengannya. Masih santai megang HP. Ya, la hawla wala quwata illa billah. Ya, ya. Ini menandakan bahwa kita ini sudah kelangsotan, hati kita kerasnya ini. Ya, sampai masa nggak bisa tunggu nanti selesai sholat. Ya, la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saya terganggu dengan baju yang apa? Yang ada garis-garisnya, karena baju zaman dahulu tidak ada yang apa namanya? Bercorak-corak ini. Ya, terganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu assalamualaikum, assalamualaikum, bawa baju saya ini, wa atuni bi ambijaniyati Abi Jaham. Ya, tukar dia dengan bajunya Abu Jaham yang tidak ada garis-garisnya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu khairu mawdi'in. Salat itu adalah sesuatu yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di muka bumi ini. Salat adalah yang pertama kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini perlu kita mempersiapkan dari sebelum kita salat. Ya, disiapkan dengan wudu, disiapkan dengan baju yang rapi, songkok yang rapi, minyak wangi, sikat gigi atau bersiwak, kemudian berjalan dengan tenang-tenang, tidak lari-lari, supaya jangan begitu Allahu Akbar dia sudah ngos-ngosan. Ya, ini malah ketika imam sudah istau, istaqimu, i'tadilu, dia masih aja main apa namanya HP-nya, imma WA atau Facebook atau yang lain-lainnya. Antum hukumi dia sekarang orang apa itu? Orang yang bagaimana itu kira-kira? Orang bagaimana itu? Orang sombong itu. Sudah diperintah istau, masa enggak tahu arti istau? Istaqimu, luruslah. Ya, i'tadilu, luruskan saf kalian. Ya, diperintahkan seperti itu, masih main HP. Kemudian akhwani fillah azakumullah, saling ingatkan caranya. Mungkin dia lupa juga itu. Ya, begitu dia istau, dia pegang HP-nya. Ya, berhenti sudah mainkan HP. Kemudian qala al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, makna hadis ini luzumus sakinah wat tama'ninah bihaitsu la yaltafit wa la yujawizu mankibuhu mankiba man bijambihi. Maksudnya hadis ini, kata Imam Al-Khattabi, luzumus sakinah. Ya, dia tenang, dia tetap tenang. Tenang maksudnya pikirnya tidak kesana kemari, karena dia bersiap-siap akan menghadapi Allah Rabbul Alamin. Ya, orang yang akan menghadapi gubernur saja dia sudah rapinya luar biasa. Bahkan dari malam hari sudah diatur kata-kata apa yang akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Tidak mungkin dia akan bertemu dengan Pak Gubernur lalu dia belum sikat gigi, tidak mungkin. Pasti dia sudah rapikan bajunya, rapikan sarungnya. Lah menghadap Allah Subhanahu wa taala, bajunya compang-camping. Ya, songkoknya bulat, sarungnya bulat, ya, bajunya bulat. Mau minta pahala yang banyak. Bagaimana ini ayo ikhwah? Sementara kalau dia mendatangi makhluk, masya Allah luar biasa. Ya,
sepatunya disemir dari malam hari sehingga mengkilat seperti kaca, bisa dipakai kaca, saking apa? Rapinya, enggak boleh ada lalat lewat. Ya. La ilaha illallah. Luzumus sakinah. Dia tetap tenang. Wat tama'ninah bihaitsu la yaltafit. Pikirannya tidak melayang ke sana kemari. Karena dia sadar, dia tahu bahwa dia akan menghadapi Rabbul Alamin. Ya. Dan di kajian-kajian sebelumnya kita mengatakan ketika orang yang salat itu mulai salat, maka datang malaikat. Untuk apa? Malaikat itu datang mendekat terus sampai menempelkan mulutnya di mulut orang yang salat itu. Untuk apa? Supaya semua bacaan-bacaannya itu ditabung oleh malaikat, nanti dibukakan dia nanti di sana di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yujawizu mankibuhu mankiba man bijambihi. Bahunya tidak melewati bahu orang yang di sampingnya, di kiri kanannya. Maksudnya tidak maju atau tidak mundur, rapi dia. Ya. Karena dia akan menghadapi Rabbul Alamin. Bahkan di kajian sebelumnya pernah kita menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian tidak bersaf sebagaimana bersafnya para malaikat di hadapan Allah? Ya. Jadi ketika kita bersaf, itu sama seperti kita bersaf seperti malaikat-malaikat bersaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau maju mundur tidak rapi, merenggang, ini safnya siapa ini? Bukan safnya malaikat yang seperti ini. Ya. Kemudian saking pentingnya saf ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan nabinya mukjizah. Mukjizah itu apa? Bisa melihat orang dari belakangnya. Berarti dia senantiasa diawasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saking pentingnya masalah saf ini yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian wala yamna'u man arada dukhulan fi saffin li saddi furjah. Dan dia tidak menghalangi seseorang yang akan masuk melewatinya untuk menutup satu celah. Misalnya saf yang ada di depannya masih kosong, masih kurang. Ada orang mau masuk, ya diberikan dia jalan. Ya, karena ada orang-orang kadang-kadang orang jahil, orang mau lewat aja enggak dikasih. Yang keras tuh, oh, la ilaha illallah. Aw li dhiqi makanin, atau dia maju karena tempatnya terlalu sempit. Bal yumakkinuhu min dzalik. Ya, dia lunak bahunya dibiarkan dia maju. Atau ada orang yang terlalu sempit di depannya dibiarkan dia mundur, lunak di hati, lunak dia. Kenapa? Karena hatinya begitu lunak orang ini. Kemudian wala yadfa'uhu bimankibih. Ya, tidak disenggol, tidak didorong orang dengan apa? Dengan bahunya. Ini jahatnya luar biasa ini ayuh ikhwan. Sengaja di apa namanya? Di apa namanya ini? Disikut orang dong. Waduh, kamu ini macam-macam aja ini. La ilaha illallah. Qult فهذا يرتجى منه أن يكون أشد الناس طاعة لقائده المسلم حين يأمره وهو في ساحة الجهاد. Orang yang seperti ini, ya, orang yang diharapkan dia akan sangat taat kepada pemimpinnya ketika mereka berada di medan pertempuran. Karena ada kelompok mengatakan kalian ini orang-orang Wahabi ini saf saja kalian bicarakan sementara kita mau perang ini. Ya, kalau saf salat saja dia tidak bisa mereka rapikan, mana mungkin akan dirapikan saf kalau sudah perang? Ya. Dan ikhwani fid din azakumullah, kemenangan itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan itu kepada orang-orang yang taat kepadanya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat diperhatikan dan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masalah saf ini. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perang, dia rapikan saf sampai ditusuk si fulan itu dia maju, ditusuk perutnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian Nabi SAW memperhatikan masalah saf di dalam solat, ketika solat dan ketika dia perang. Kalau ketika solat dia tidak bisa rapi, apalagi ketika dia perang. Ya, nah jadi kata Syekh, orang yang lunak bahunya ini, ya, dialah orang yang diharapkan untuk menjadi orang yang taat kepada pemimpinnya di medan pertempuran. Fi sahatil jihad an yasudda aw yahjum. Dia menahan serangan musuh atau dia pergi untuk menyerang musuh. Dia taat kepada pemimpinnya karena dia sudah terbiasa untuk taat kepada pemimpinnya. Ketika dia salat, kan imam ini pemimpin. Ya. Jadi karena dia sudah terbiasa taat kepada pemimpin ketika dia salat, maka di medan pertempuran juga dia akan terbiasa untuk taat kepada pemimpinnya. Wa amma dzaka alladhi qarraba ahaduhum mankibahu min mankibih aw qadamuhu min qadamih yanfaru ka'annahu baghlun syamus. Ya, adapun orang yang apabila saudaranya mendekatkan bahunya ke bahunya, kakinya ke kakinya, ya, langsung dia melitik. Apa melitik bahasa Indonesia? Ya? Hah? Masa loncat? Loncat bagaimana dia loncat? Apa? Yanfar. Aduh, antum. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, antum juga nggak bisa, sama-sama kita nggak bisa jadinya ini. Bagaimana jalan keluarnya kalau semua nggak bisa ini? Hah? Langsung dia menolak. Nah, ini ka'annahu baghlun syamus, seperti keledai yang liar. Ya, Nabi SAW mengumpamakan orang yang assalamualaikum, assalamualaikum, ini seperti ekornya kuda yang liar ini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan ini masih banyak ini ayol ikhwah. Ya. Nasihati dia, tapi jangan kamu ini kayak keledai kamu ini. Jangan bilang begitu. Ngamuk dia nanti. Baik. Jadi, nah, lagi kata-kata melitik ini. Bagaimana cara kita terjemah? Apa yang terjemahkan dari Saudara Abdul Hadi? Yanfar ini, masa melitik kita bilang? Nah, ini kata, apa? Ah, mencak, masa mencak ya? Faham antum ya? Alhamdulillah. Tapi nanti yang di live ini nggak faham deh ini apa katanya ini. Susah. Bahasa Sasak orang di Emirat, di Qatar, di Arab Saudi dengar ini. Bagaimana antum? Hai. Jadi aduh, apa kita? Hah? Jingkrak. Masa? Udah berjingkrak ini? Ya, baik. Merontaklah mungkin ya. Iya, paling dekat ini. Nah, kata Syekh, adapun orang yang ketika saudaranya mendekatkan bahunya ke bahunya, kakinya ke kakinya, lututnya ke lututnya, kemudian dia merontak seperti keledai yang liar, kata Syekh, فَكَيْفَ تَأْمَنْ عَلَيْهِ أَلَّا يَفِرَّ عِنْدَ هُجُومِ الْأَعْدَاءِ. Bagaimana kita bisa menjamin orang ini nanti tidak akan kabur ketika musuh tiba? Didekati sama temannya, temannya tidak akan membunuhnya, hanya sekedar merapikan safnya. Ya, dia merontak seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kalau musuh datang yang akan membunuhnya? Nasallallahu salam al-afiyah. Alhamdulillah ketemu kita kata merontak ini. Wa dzalika alladhi yaqulu li ahli al-ilm. Orang-orang yang seperti ini yang merontak ketika disuruh rapikan safnya, merekalah yang mengatakan kepada para ulama,
inna taswiyatas sufuf qusyurun wa madahirun wa tafahat. Ya, kenapa kalian hanya memperhatikan selalu memperhatikan masalah merapikan saf? Merapikan saf ini adalah qusyur, kulit. Isinya itu perhatikan, jangan perhatikan kulit. Madahir, ini rupanya saja, ini luarnya saja, ini ya, dalamnya itu perhatikan. Ya, tafahat, ini adalah sesuatu yang remeh, yang kecil. Ya, subhanallah ayyuhal ikhwah, kalau sudah luarnya rusak, bagaimana dalamnya? Ya, pisang kalau sudah rusak kulitnya, pasti dalamnya juga rusak. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Kalau di dalam ini sudah rusak, bagaimanapun antum bungkus dia dengan jas yang paling bagus, pakai dasi, pakai sepatu, antum bungkus dia, tetap saja dia kelihatan. Ya, tapi kalau dia sudah baik di dalam, tidak perlu dia dibungkus dengan pakaian yang mahal. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? At-taqwa di mana tempatnya? Ha huna katanya. Bukan ha huna, ha huna. Di dalam hati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taqwa itu. Kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak pakai baju yang bagus, dia tetap bagus. Ya. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia memakai baju yang paling mahal, tetap keburukannya akan ketahuan dan dilihat oleh semua orang. Habis. Kemudian, yatadayak mimman yalsiq bihi. Ya. Orang yang mengatakan saf ini adalah sesuatu yang sekedar kulit, dia adalah orang yang tidak senang ketika ada seorang muslim saudaranya yang menempelkan bahunya dengan bahunya. Ya, yuridu mazidan minar rahati wat tawassu'. Dia mengatakan ini, berikan kita apa namanya, kelonggaran. Jangan nyelet-nyelet. Ya, lagi nyelet-nyelet lagi. Nah, nyelit. Ya, kasih kita kelonggaran. Maksudnya dia tidak senang orang nempel di kiri kanannya. Sempit katanya, kejepit saya. La ilaha illallah. Ya. Dzu sadrin dayyiqin harajin. Orang yang seperti ini dadanya sudah sempit. Seharusnya saudara yang muslim menempel bahunya ke bahunya, dia senang, menandakan bahwa dia bersaudara. Namun karena dadanya sempit, sehingga dia jengkel ketika ada orang yang melaksanakan perintah Allah dengan cara menempelkan bahunya di bahunya, dia jengkel. Ini menandakan bahwa hatinya itu adalah sempit. Ya, ka'annama yas'adu fis sama'. Dia jengkel, saking jengkelnya seolah-olah orang yang mendaki, kelelahan mendaki, ngos-ngosan dia, saking jengkelnya ini. La ilaha illallah. Ini menandakan bahwa orang ini adalah hatinya dia rusak, ini dia berak hatinya. Kemudian yas'abut tafahum ma'ahu. Orang yang seperti ini susah kita berikan dia pengertian. Ya, mungkin puluhan tahun dia sudah sholat seperti sholat, namun sholatnya seperti ini. Ketika ada saudaranya ingin menempel bahunya, dia lari, dia marah, sempit, panas. La ilaha illallah. Dia tidak ingat, kalau dia tidak ingat bahwa di neraka nanti lebih panas lagi. Ada ringtone-nya siapa ini? Ayo. Coba dikecil, matikan ringtone-nya ini. Jangan ringtone musik ini. Masya Allah. Saya kira orang Bajang baru. Nah. Yu'awwilu ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disampaikan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cari alasan-alasan. Dia bikinkan dia tafsiran-tafsiran dari kepalanya. Ya. Kemudian wa yafirru minal amali biha. Tujuannya mencarikan takwil, menafsirkan supaya dia tidak mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi tidak mau diamalkan. Lalu hadisnya siapa mau diamalkan? Kalau sudah hadis Nabi tidak mau diamalkan. La ilaha illallah. Kemudian fa kaifa la yu'awwilu hadza kalam al-qa'id fil ma'rakah wa yakhruju an ta'ati. Kalau sudah seperti ini orangnya, ya, maka pasti juga dia mencari alasan-alasan supaya tidak taat kepada
pemimpinnya nanti di medan pertempuran. Ya, karena mereka selalu mengatakan ini kita mau jihad, mau jihad, mau jihad. Jihad lawan siapa? Jihad kan ada syarat-syaratnya, ada fiqihnya. Mau jihad melawan siapa? Ya, nas'alullah salam wal afiyah. Jihad yang kecil saja dia tidak bisa, lalu bagaimana dia akan pergi jihad yang besar itu? Merapikan saf kan ini jihad. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala jihad. Ya. Jihad yang kecil yang tidak ada senjatanya, tidak capek-capek, ya, dia tidak bisa. Lalu bagaimana dengan jihad yang apa? Yang besar itu? La haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah salam wal afiyah. Bal innahu lidzalika ashaddu ta'wilan wa aktsaru firaran. Ya. Dia adalah orang yang paling banyak akalnya untuk mencarikan apa namanya? Tafsiran bagi perintah pemimpinnya ini. Tafsiran ini tidak benar, bukan seperti sahabat itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan sampai salah seorang di antara kalian salat kecuali di Bani Quraidah. Ya. Di tengah jalan tiba salat asar. Yang satu salat, satu tidak mau salat. Ya. Yang satu mengatakan ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam segera ke Bani Quraidah, bukan maksudnya tidak boleh salat kecuali di Bani Quraidah. Yang satu lagi pokoknya saya tidak mau salat kecuali di Bani Quraidah. Ya. Akhirnya ketika mereka kembali, mereka menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa disalahkan? Ada yang disalahkan? Tidak ada yang disalahkan, semuanya benar. Ya. Anda bisa berarti segera salat, segera berangkat ke Bani Quraidah. Bisa juga berarti salatlah di Bani Quraidah. Kalau mereka ini tidak cari akal-akalan untuk tidak taat kepada pemimpinnya. Walladzi yumli alaihi bil fatwa hawahu. Ya. Dan dia selalu mengambil fatwa dari hawa nafsunya, bukan dari para ulama. Kalau dia memang benar-benar ingin mendapatkan kebaikan, pasti dia akan bertanya kepada para ulama. Tapi tidak mereka ini. Ya, fatwanya itu dari otaknya, dari hawa nafsunya. Kapan kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya pasukan seperti ini? Bengelnya luar biasa. Ya, afanallahu minal khidlan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kehinaan-kehinaan. Ini kehinaan ayo ikhwah. Tidak ada orang yang lebih hina daripada orang yang apa? Yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada orang yang lebih hina daripada orang yang apa? Bermaksiat kepada Allah. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah sesungguhnya dia patuh taat kepada hawa nafsunya dan kepada syaitan. Ya, mana ada orang yang lebih hina daripada orang yang patuh taat kepada hawa nafsunya. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya Rabbul Alamin dia tidak mau taat. Taat kepada hawa nafsunya, taat kepada syaitan. Bagaimana dia tidak hina? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.